4. Makanan ikan patin agar cepat besar dan panen. Ikan patin merupakan salah satu ikan asli perairan Indonesia yang telah berhasil didomestikasi. Terdapat banyak ikan patin di Indonesia, antara lain Pangasius jambal, Pangasius humeralis, Pangasius litostoma, Pangasius nasutus, Pangasius polyuranodon, Pangasius niewenhuisi. Ikan patin mempunyai bentuk tubuh yang memanjang, berwarna putih perak dengan punggung berwarna kebiruan. Ikan patin kagak ada sisik, kepala ikan patin relatif kecil dengan mulut terletak di ujung kepala agak ke bawah. Hal ini merupakan ciri utama golongan catfish. Panjang tubuhnya dapat mencapai 120 cm. Sudut mulutnya terdapat 2 pasang kumis pendek yang berguna sebagai peraba. Sirip punggung memiliki sebuah jari-jari keras yang berubah menjadi patil yang besar serta bergerigi pada bagian belakangnya. Sedangkan jari-jari lunak pada sirip punggungnya terdapat 6-7 buah. Pada bagian permukaan punggung terdapat sirip lemak yang ukurannya sangat kecil dan sirip ekornya membentuk cagak dengan bentuk simetris. Sirip duburnya agak panjang dan memiliki 30-33 jari-jari lunak. Sirip perutnya terdapat 6 jari-jari lunak. Sedangkan sirip dada terdapat sebuah jari-jari keras yang berubah menjadi senjata yang dikenal sebagai patil dan memiliki 12-13 jari-jari lunak. Namun sebelum melanjutkan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mutandim Fish Farm ini, karena channel ini adalah channel yang membahas tentang dunia perikanan. Tentu saja banyak wawasan dan ulasan yang membuat kita semua akan menjadi lebih maju lagi di bidang dunia budidaya ikan. Oke deh, kita lanjutkan pembahasannya. Klasifikasi ikan patin. Ordo adalah Ostariopsi. Subordo adalah Siluroidea. Famili adalah Pangasidae. Genus adalah Pangasius. Spesies adalah Pangasius hippophthalmus. Nama Inggris adalah catfish. Nama lokal adalah ikan patin. Habitat dan kebiasaan hidup ikan patin. Habitat ikan patin adalah di tepi sungai-sungai besar dan di muara sungai dan danau. Apabila dilihat dari bentuk mulut ikan patin yang letaknya sedikit agak ke bawah, maka ikan patin termasuk ikan yang hidup di dasar perairan. Ikan patin begitu terkenal dan digemari oleh masyarakat karena daging ikan patin sangat gurih dan lezat untuk dikonsumsi. Ikan patin dikenal sebagai hewan yang bersifat nokturnal, yaitu melakukan aktivitas atau yang aktif pada malam hari. Ikan ini suka bersembunyi di liang-liang tepi sungai. Benih patin di alam biasanya bergerombol dan sesekali muncul di permukaan air untuk menghirup oksigen langsung dari udara pada menjelang fajar. Untuk membudidaya ikan patin, media atau lingkungan yang dibutuhkan tidaklah rumit, karena patin termasuk golongan ikan yang mampu bertahan pada lingkungan perairan yang jelek. Walaupun patin dikenal sebagai ikan yang mampu hidup pada lingkungan perairan yang jelek, akan tetapi ikan ini lebih menyukai perairan dengan kondisi perairan baik. Kualitas air sangat mempengaruhi kelangsungan hidup ikan patin, dikarenakan air sebagai media tumbuh sehingga harus memenuhi syarat dan harus diperhatikan kualitas airnya, seperti suhu, kandungan oksigen terlarut, DO, dan keasaman, pH. Air yang digunakan dapat membuat ikan melangsungkan hidupnya. Air yang digunakan untuk pemeliharaan ikan patin harus memenuhi kebutuhan optimal ikan. Air yang digunakan kualitasnya harus baik. Ada beberapa faktor yang dijadikan parameter dalam menilai kualitas suatu perairan, sebagai berikut. 1. Oksigen, O2, terlarut antara 3-7 ppm, optimalnya 5-6 ppm. 2. Suhu 25-33 derajat Celcius. 3. pH air 6,5-9,0, optimalnya 7-8,5. 4. Karbon dioksida, CO2, tidak lebih dari 10 ppm. 5. Amonia, NH3, dan asam belerang, H2S, tidak lebih dari 0,1 ppm. Pembesaran ikan patin. Pemeliharaan sistem intensif dengan pemberian makanan yang cukup untuk memacu pertumbuhan ikan patin. Hal ini berbeda dengan pemeliharaan sistem ekstensif atau tradisional yang hanya mengharapkan pakan dari kolam. Padat penebaran benih ikan juga mempengaruhi pertumbuhan. Ikan patin akan lebih cepat tumbuhnya apabila dipelihara pada padat penebaran yang rendah dibandingkan dengan padat penebaran yang tinggi.
Penebaran benih dilakukan pada waktu cuaca teduh, misalnya pada pagi hari atau sore hari untuk menghindari benih mengalami stres. Selama pemeliharaan ikan patin diberi pakan buatan berupa pelet yang mengandung protein 25 hingga 35% sebanyak 3 hingga 5% dari bobot badan per hari. Benih berbobot rata-rata 100 gram diterbar dengan kepadatan 10 ekor meter persegi. Pemeliharaan di kolam dilakukan antara 4-12 bulan tergantung dari ukuran benih yang ditebar dan target konsumen. Benih yang ditebar berukuran rata-rata 100 gram, maka pemeliharaan dilakukan sekitar 6 bulan. Ukuran ikan pada saat panen dapat mencapai 800.000 gram per ekor. Besarnya jumlah pakan yang diberikan per hari tergantung dengan umur dan ukuran ikan. Ikan yang lebih muda makanannya relatif lebih banyak daripada ikan dewasa. Pertumbuhan ikan patin. Pertumbuhan merupakan pertambahan ukuran panjang, berat maupun volume dalam waktu tertentu. Pertumbuhan ikan biasanya diikuti dengan perkembangan, yaitu perubahan dalam kenampakan dan kemampuannya yang mengarah pada pendewasaan. Pada pertumbuhan normal terjadi rangkaian perubahan pematangan yaitu pertumbuhan yang mengikut sertakan penambahan protein serta peningkatan panjang dan ukuran. Pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi faktor genetik, hormon, umur, kemampuan dalam memanfaatkan makanan atau efisiensi penggunaan ransum dan ketahanan terhadap suatu penyakit. Sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan sekitar seperti ruang gerak, kepadatan penebaran, kuantitas dan kualitas makanan ikan patin. Perkembangan gametnya dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Patin jantan lebih cepat dewasa daripada ikan patin betina, karena proses kematangan kelamin relatif lama. Akan tetapi patin yang hidup di daerah tropis, perkembangan telur dan spermanya lebih cepat daripada patin yang hidup di daerah subtropis. Ikan akan tumbuh dengan normal apabila pertambahan berat sesuai dengan pertambahan panjang. Pertumbuhan ikan dapat dinyatakan menurut rata-rata berat atau panjang pada umur tertentu. Kebutuhan pakan ikan. Peran pakan sangat penting untuk meningkatkan produksi. Bila pakan yang diberikan hanya seadanya maka produksi yang dihasilkan tentu sedikit. Kandungan gizi pakan juga harus diperhatikan agar hasil ikan yang diperoleh dapat maksimal. Ikan sangat membutuhkan nutrisi untuk pertumbuhan dan mempertahankan hidup. Pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang kompleks. Pertumbuhan dan kemampuan mempertahankan hidup ikan dipengaruhi oleh perubahan pada kemelimpahan organisme yang menjadi makanannya. Fungsi utama makanan adalah untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan ikan. Makanan yang dimakan ikan digunakan untuk kelangsungan hidup dan apabila ada kelebihan makanan maka dimanfaatkan untuk pertumbuhan. Kandungan gizi lebih berperan dibanding jumlah yang diberikan. Bila ikan sudah kenyang, pakan yang diberikan akan dibiarkan saja tanpa disentuh lagi. Oleh karena itu, usahakan pada pakan sudah terkandung zat-zat makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan ikan. Pemberian makanan yang bergizi bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan daging yang sebanyak-banyaknya dalam waktu yang singkat. Jumlah makanan yang diberikan juga mempengaruhi kecepatan pertumbuhan, yaitu temperatur, ruang, kedalaman air dan faktor lainnya. Ikan patin termasuk omnivora atau ikan pemakan semua. Jenis pakan alami yang biasa digunakan yaitu berupa ikan-ikan kecil, cacing, detritus, biji-bijian, artemia, udang kecil dan moluska. Pakan buatan adalah makanan yang diransum dari beberapa bahan makanan yang dapat berasal dari hewan maupun tumbuhan, yang diolah menjadi bentuk khusus sesuai yang dikehendaki, misalnya pelet, tepung, lembaran dan cairan. Gizi pakan buatan ini diukur sedemikian rupa sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan gizi ikan. Penyediaan pakan bagi ikan selain harus mempunyai nilai gizi tinggi juga harus memenuhi syarat pencernaan dan selera ikan. Pakan alami dapat ditambahkan sebagai makanan ekstra atau menggantikan sebagai pakan buatan. Jika pakan alami berfungsi sebagai pengganti ransum pakan buatan maka perbandingannya adalah 50-75 UI pakan alami dan 25-50 UI pakan buatan. Ukuran partikel makanan yang diberikan bergantung pada berat individu ikan harus dapat ditelan. Partikel makanan yang terlalu besar tidak dapat dicerna, sedangkan terlalu kecil mengakibatkan aktivitas ikan lebih banyak,
sehingga sedikit energi yang tersedia dari makanan saja yang untuk tumbuh. Makanan yang diberikan pada ikan minimal harus mengandung karbohidrat, protein dan lemak. Zat-zat ini masing-masing akan diubah menjadi energi yang sangat dibutuhkan, supaya dapat melakukan aktivitas. Dalam hal ini ikan lebih cenderung memilih protein sebagai sumber energi yang utama. Kebutuhan ikan akan karbohidrat sangat bervariasi. Kemampuan ikan untuk memanfaatkan karbohidrat tergantung pada kemampuannya untuk menghasilkan enzim amilase serta kemampuannya ini tergantung juga pada jenis ikannya. Pada ikan buas biasanya sangat sedikit membutuhkan karbohidrat. Ikan sangat membutuhkan protein agar menghasilkan tenaga atau energi serta untuk pertumbuhan. Protein dan lemak lebih banyak digunakan oleh ikan sebagai sumber energi dibandingkan dengan karbohidrat. Lemak merupakan sumber energi yang kedua setelah protein. Kandungan lemak 4 hingga 8% dijadikan sebagai pakan ikan yang baik dan untuk formula setidaknya mengandung vitamin minimal 0,5%. Dalam tubuh ikan lemak memegang peranan yang penting untuk menjaga keseimbangan dan daya apung tubuh ikan dalam air. Secara umum vitamin juga berperan, karena vitamin mempunyai fungsi sebagai bagian dari suatu enzim atau koenzim sehingga dapat dikatakan sebagai pengatur berbagai proses metabolisme tubuh, mempertahankan fungsi berbagai jaringan tubuh, mempengaruhi pertumbuhan dan pembentukan sel-sel baru. Mineral berfungsi sebagai bahan pembentuk berbagai jaringan tubuh seperti sisik ikan, tulang dan gigi, serta berfungsi dalam proses metabolisme, proses osmose antara cairan tubuh dengan lingkungan, proses pembekuan darah dan sebagai pengatur keseimbangan asam basa dalam tubuh. Menurut Suhenda et al. Pada benih ikan patin dengan 7,6 gram per ekor menyatakan bahwa pakan yang mengandung protein 35%, karbohidrat 36% dan lemak 6% memberikan pertumbuhan paling baik bagi benih. Jenis pakan ini sangat cocok diberikan pada benih atau larva ikan yang membutuhkan komposisi gizi lebih lengkap. Kelebihan pakan ini adalah tidak mencemari media pemeliharaan benih ataupun lingkungan perairan, mudah dibudidayakan dan merangsang ikan patin untuk memakannya, mengingat pakan ini bisa bergerak. Makanan ikan patin agar cepat besar dan panen. Agar cepat besar maka pakan ikan patin ini menjadi solusi untuk meningkatkan keuntungan Anda. Penggunaan pakan alami sama halnya dengan membantu mata rantai budidaya ikan supaya tetap seimbang. Berikut beberapa pakan yang bisa kalian gunakan untuk mempercepat pertumbuhan ikan patin. Pertama adalah Artemia. Salah satu jenis pakan yang berasal dari laut ini sangat cocok untuk larva atau benih ikan yang masih kecil. Biasanya, larva berusia 7 hari akan diberikan pakan ini karena kandungan protein yang banyak. Pakan ini biasanya dijual dengan kemasan kaleng dengan berbagai merek yang bisa disesuaikan. Negara-negara yang membuat pakan jenis ini antara lain Taiwan, Belanda, Amerika dan Cina. Kelebihan pakan ini adalah memiliki kulit yang keras dan bisa tahan dalam kondisi kering. Yang kedua adalah cacing sutra. Cacing dengan nama ilmiah Tubefax sp ini memiliki tubuh lunak dan lembut. Bentuk yang panjang membuatnya juga sering disebut sebagai cacing rambut. Umumnya, cacing diberikan sebagai pakan dalam keadaan hidup di mana ikan sudah berusia juli 15 hari. Selain ramah lingkungan dan praktis, pemberian cacing dapat dilakukan secara massal sehingga lebih menghemat waktu. Anda bisa mendapatkannya dengan membeli atau mencarinya sendiri di saluran air dangkal, sedikit mengalir, jernih dan sedikit berlumpur. Dengan makanan kesukaan ikan patin yang kaya akan bahan organik ini bisa menjadi solusi untuk membuat ikan patin cepat panen. Ketiga adalah kutu air. Moina sp dan Daphine sp merupakan jenis kutu air yang bisa digunakan sebagai pakan alternatif untuk larva patin. Ukuran yang sangat kecil membuat kutu air cocok dengan bukaan mulut larva ikan patin. Dalam kondisi tertentu, kutu air bisa ditemukan langsung dari alam tapi juga bisa mengkulturnya sendiri. Untuk mengambil kutu air di perairan umum, Anda harus menggunakan plankton. Namun, tidak perlu khawatir karena sekarang Anda bisa mendapatkan kutu air yang diperjualbelikan di pasaran, seperti di toko akuarium atau ikan hias. Pakan ikan patin buatan. Pakan buatan semakin mudah Anda jumpai dengan berbagai merek dagang.
Ketersediaan pakan buatan ini mempermudah para peternak ikan untuk memenuhi kebutuhan pakan ikan patin. Sebenarnya, kualitas dan kandungan nutrisi dari pakan sudah terjamin karena telah melalui beberapa tahap proses pembuatannya. Tidak heran jika harga pakan ikan patin yang ditawarkan juga lebih mahal. Untuk itu, Anda harus bisa mengatur pemakaian pakan buatan berupa pelet. Artinya, tidak selalu memberikan, tapi sesekali mencampur atau memberikan pakan yang lebih murah. Umumnya, pakan yang diproduksi oleh pabrik memiliki kandungan protein yang bervariasi, tergantung masing-masing merek tersebut. Pemberian makanan ikan patin dewasa ini juga mencegah terjadinya pakan yang tidak bisa dimakan karena pelet biasanya akan mengapung ketika diberikan. Beberapa merek pelet yang bisa Anda temukan antara lain, Matahari Sakit, Comfeed, Charun Pokpan, Sinta Tongwei dan lain sebagainya. Beberapa kandungan yang biasanya ditemukan dalam pakan buatan ini adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan nutrisi lainnya. Pemberian pakan tidak harus sama selalu. Anda bisa mencampurkannya untuk melengkapi kebutuhan nutrisi dan menghemat pengeluaran budidaya ikan patin. Sekian video tentang beberapa pakan ikan. Akhir kata kami Mutandim Fish Farm mohon dukungan agar channel ini tumbuh berkembang dengan cara like, komen dan subscribe, dan juga bagikan video ini kepada rekan kerabat dan saudara Anda jika informasi ini sangat bermanfaat. Akhir kata salam sukses, salam budidaya ikan air tawar. Semoga kita semua berhasil di dunia perikanan. Terima kasih.